sombong ya hancur lebur semua. Itulah yang dikatakan sholat membawa kita ke pintu neraka. Karena kita sholat merasa bisa sholat sendiri, kita zikir merasa kita bisa zikir sendiri. Ya, kita bersolawat, kita merasa solawat itu sendiri, gak ngerti hakikatnya. Semua yang beramal ibadah ialah Zat yang Maha Suci itu sendiri. Kita hanya menyaksikan. Makanya masuk Islam harus bersahadat. Ini syahadat ulang sebetulnya. Karena sebelum kita turun ke bumi, kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Al-Quran sudah dikatakan, semua ruh sudah menyaksikan Allah. Di Al-Quran sebelum diturunkan ke jasad, semua ruh sudah menyaksikan, sudah bersahadat kepada Allah. Maka turun di bumi manusia dilengkapi dengan 7 sifat agar belajar kembali lagi memahami syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, saya wujud kebesaran zat Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah rasul nyata menjadi rasa di dalam diri bapak dan ibu. Sedang yang di Mekah, wafat di Madinah, itu merupakan junjungan Nabi kita yang diberi pangkat, yang menjadi kekasih Allah Ta'ala. Harus ngerti, Muhammad pada hakikatnya ialah nyawa, menjadi rasa nyata bertajali menjadi ini makanya cepat kita kembali mi'raj kepada Zat yang Maha Suci. Makanya datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Nina, napas ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dan itu nanti pasti dipertanyakan. Datang dan kembali digunakan untuk apa? Nah, jadi setiap hari itu apakah kita selalu mengingat Allah atau apakah kita selalu mengingat dunia? Setiap datang dan kembali ini bisa menyebabkan kita cinta Allah atau semakin cinta dunia. Sampean lebih penting Allah atau lebih penting dunia? Harusnya lebih penting Allah. Karena sampean tanpa Allah tidak bisa hidup. Itu jawabannya. Sampean cinta dunia tapi tidak diberi Allah, hidup tidak bisa sampean. Itu kok masih ngeyel manusia ini. Masih menjadi penentang Allah Ta'ala. Ini kayak apa? Harusnya kita diturunkan ke dunia ini kan menjadi khalifah. Saya ulangi lagi biar paham. Khalifah itu pemimpin. Tapi kalau dalam arti hakikat, artinya gantinya Allah dititipkan kepada kita menjadi amanah. Bagaimana diemban sifatnya ini sampai menjadi manusia ini diemban oleh Allah. Bagaimana sampean bisa menjadi rahmatan lil alamin atau terbalik? Ya kan seperti itu. Makanya Rasul mengajarkan ilmu ma'rifat terlebih dahulu. Ingat ya, ilmu ma'rifat ini dasar, ilmu yang paling rendah. Itu loh maksudnya. Karena berada di dasar dia.
barulah nanti timbul yang namanya ilmu syariah. Karena ini penting. Belajar syariah tanpa ma'rifah, akhirnya lalai manusia. Ya, akhirnya banyak menunjukkan hanya identitas keagamaan saja, yang timbul kesombongan, akhirnya mencerca, mencaci maki, menjelekkan sesamanya, merendahkan sesamanya, merasa paling alim, paling pintar, paling hebat, merasa jadi guru. Nggih. Siapa guru kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita bukan siapa-siapa. Lalu kenapa kita sombong? Ya Allah, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena sebelum kita masuk perguruan, mungkin karena kita belum kenal diri, kita semaunya berjalan di muka bumi, ya. Sampai berjalan ke sana kemari, apa sampai ndak sampai isi dengan ibadah, ya. Itu kita sudah seperti hewan dikasih hidup, tidak mempunyai rasa terima kasih. Nggih. Jadi kita harus amanah. Kalau mau tajali harus amanah. Karena tujuan di perguruan ini mengantar murid agar tajali kepada puncak kesadaran tertinggi bahwa kita tiada. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya Rasulullah. Nyata ada wujud di dalam kenyataan sifatnya. Nyata ini loh semuanya. Gitu. Paham lah sampai nih. Lu paham? Banyak belajar. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya dikatakan di sini dikenalkan juga sifat nafsu 4. Nafsu 4 itu apa? Nafsu yang Allah berikan untuk menemani kita selama hidup di muka bumi, menemani saja, bukan dijadikan Tuhan. Ya. Nafsu yang pertama, nafsu aluama. Sifatnya yang tidak baik, serakah. Serakah akan dunia. Ya. Sampai-sampai sifat serakah ini tadi membutakan keimanan dan hati kita. Akhirnya menghalalkan segala cara. Itulah sudah menuhankan sifat alwamah yang tidak baik. Coba kita berpikir, kalau sampai bekerja menjemput rezeki ini tadi tanpa ada ruh, tanpa ada ilmu, tanpa ada 5 sifat yang menyertainya, sifat melihat, mendengar, mengucap, kodrat dan irodat, apakah sampai bisa bekerja? Coba renungkan. Tetap sampean ini selalu bersama Allah, tetap selalu bersama Rasulullah. Kan seperti itu loh. Terus kenapa sampean bekerja kok yang diurusi kok dunia, yang diurusi kok perut, yang diurusi kok masa depan? Oh, yang ngurusi itu Tuhan Allah. Kita belum dilahirkan, seluruh kejadian kita sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Kok repot jadi manusia? Nggih. Kebanyakan manusia ini ingin menjadi Tuhan, mengatur-ngatur kehidupannya. Padahal Allah sudah mengatur yang terbaik untuk yang
terbaik untuk kita sudah Allah aturkan. Nggih. Tinggal manusia ini disuruh ibadah, disuruh nurut sama Allah. Nggih. Makanya sebelum masuk ke perguruan, jika melakukan banyak kesalahan, banyak khilaf, minta ampun, istighfar, taubat, nasuha. Jangan diulang lagi. Seperti itu loh maksudnya. Belajarlah berbenah diri. Kalau sampean selama hidup masih memakai sifat hewani, masih memakai sifat setani, bagaimana sampean mau tajalli? Yeah. Di perguruan ini sampean mau berasal dari torekoh manapun, itu tidak masalah masuk ke perguruan. Torekoh itu kan jalan menuju kepada Tuhan. Dengan cara apa? Membersihkan hati. Dengan cara apa? Membangunkan kesadaran. Sadar. Makanya kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tata cara seperti dari pusar, tarik ke ubun-ubun, dimasukkan ke latifah, masukkan ke hati, itu caranya, tujuannya kan tetap Allah. Makanya semua tarekat itu masuk bermuara kepada tarekatullah, tarekat Muhammad, dari junjungan Nabi besar kita sampai kepada Allah. Sampean ikut tarekat tapi ndak sampai ya sia-sia. Sampean ikut tarekat tapi ndak sampai tajalli ya ndak selamat. Bukan tarekatnya yang salah, tapi pengamalnya yang ndak taat. Ya. Makanya tarekat apapun bisa belajar di perguruan ini. Karena perguruan ini bermuara kepada tarekatullah, tarekat seluruhnya menuju kepada Allah. Perbaiki. Kalau yang dipakai sifat manusia, yang menuruti sifat-sifat hewan, seperti apa sampean merasakan sifat ketuhanan yang ada di 7 sifat itu tadi? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kebanyakan manusia merusak itu semua dengan sifat apa? Iri dengki, hasud, fitnah, pemarah, pendendam, khianat, tidak amanah. Sifatnya Allah kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa manusia ini tidak memakai sifat ketuhanan yang sudah ada di 7 sifat itu tadi? Sebetulnya itulah masalah kita. Kita bermasalah dengan Allah, maka hidup kita bermasalah. Itu loh. Sebetulnya tidak ada masalah kalau sampean mau menuruti kepada Allah, sampean mau taat, mau tunduk kepada Allah, akan memperbaiki semuanya. Karena ingat, satu helai rambut pun itu bukan milik sampean, itu milik Allah. Selama ini sampean diberi amanah bagaimana? Itu pertanyaannya. Sampean diberi badan jasmani ini, seperti apa? Sampean berusaha mengembalikan sifatnya Allah atau sampean akui sendiri? Sampean mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya apa toh? Inilah penjahiran sifatnya Allah. Maka kembalikan, itu yang dinamakan esa. Qul hu Allahu ahad. Sampean esa dengan Allah. Esa itu tidak bersatu, tetapi selalu bersama. Di dalam liputannya lebih dekat karena sampean ini perwujudan dari sifatnya juga.
Kalau sampean sehari-hari masih memakai sifat-sifat nafsu 4, kapan sampean mau tajalli? Tajalli itu apa? Mengembalikan kesadaran bahwa kita ini tiada. Makanya diajarkan 3 nama suci. Yang pertama berarti tiada. Ya sudah, kita harus kembali ke situ. Yang ada nama suci yang kedua dan yang ketiga. Tapi selama ini kita masih menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat sampean tidak diterima. Ya, sampean syahadat tuh setiap sholat sehari 5, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, yang ada sifat kebesaran Allah, menjadi Muhammad dikatakan Rasul utusan Allah. Dari Allah harus kembali kepada Allah. Itu loh maksudnya syahadat. Kok enggak paham-paham? Sampean hidup ini ngurusi apa ya? Selain ibadah. Kok repot? Nggih. Maka dikatakan kekasih Allah Ta'ala itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram. Nggih. Kalau enggak tenang, kalau nggak tentram, berarti yang bermasalah kita, bermasalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia jangan banyak tingkah, mengikuti aja apa yang Allah perintahkan. Oh, begini nggak boleh. Yang sekiranya mengotori hati, yang sekiranya menjadikan hati sedih, dihindari. Hati ini milik Allah. Tugasnya apa? Mengingat kebesaran Allah, agar membuat kita sadar diri kita bukan siapa-siapa. Sampean bisa duduk di sini ini karena kebesaran Allah. Jangan diakui lagi sudah. Makanya diistiqomahkan. Yang ada ini loh kebesaran sifatnya Allah yang ingin dikenal. Karena kalau laisa ahad tidak bisa kenal. Sampean bisa mengenal sama ruang ini? Tidak bisa kalau tidak ada ilmunya. Wong sampean kemana-mana diliputi kok. Wong sampean selalu bersama 7 sifatnya. Bagaimana sampean mau lari? Bagaimana sampean mau sembunyi? Bagaimana kita bisa ingkar? Coba merenung lagi. Hidup ini jangan dibuat susah. Hidup diberi kebahagiaan Allah. Kebahagiaan karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena dengan mengingat Allah sifat ketuhanan akan menjadi suri tauladan bagi kita. Sebetulnya manusia itu sendiri yang buat kehidupan ini susah karena tidak berilmu. Makanya wajib untuk belajar. Fardu ain. Kalau tidak belajar nggak ngerti. Kalau tidak ngerti diterjang semua. Terkadang yang mengerti aja diterjang. Terkadang sudah menjadi murid tidak boleh berbuat yang tidak baik, tidak boleh menyakiti hati orang, tidak boleh melanggar norma-norma agama, tidak boleh merubah aturan tatanan syariat, masih dilanggar. Jangan menyalahkan perguruan. Ya, hidup dibikin susah sendiri itu namanya. Paham lah sampean? Terus kenapa sekarang kehidupan kita bermasalah? Harus kembali ke jati diri kita masing-masing. Kita belajar untuk apa? Diluruskan niat lagi. Belajar itu niatnya lillahi ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu. Itu aja belajar itu. Belajar jangan minta kesembuhan, belajar jangan minta kaya, belajar jangan minta ini itu sepele itu.
kalau bagi Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu. Tidak akan dinilai, tidak ada nilainya, kita rendah. Karena keinginan-keinginan itu timbulnya dari hawa nafsu. Bukankah sebelum manusia dilahirkan semua kebutuhannya sudah Allah cukupkan? Taman percaya ndak kitab suci Al-Quran? Kitab sampean itu loh, kitab suci kita sudah dijelaskan semuanya. Tinggal kita menjalani. Kenapa hidup kok selalu meminta-minta? Coba sadar diri. Zahir sampean perwujudan sifat Allah. Dari banyak elemen anasir. Batin sampean sifat kezahirannya kebesaran Allah. Sampean tidak punya apa-apa loh. Kok sampean repot loh hidup di dunia. Paham lah sampean nih. Jadi beragama yang benar, belajar yang benar. Tujuan hidup kita apa? Untuk kembali. Kalau tidak bisa kembali namanya tersesat. Tersesat itu kesasar, tidak sempurna hidupnya. Kalau mati kita hancur lebur, sama juga seperti binatang. Binatang tuh hancur lebur wajar. Dia binatang. Lah kalau manusia, sifat perwujudan kebesaran Allah. Nah kalau sampean hancur lebur ya sampean berarti hidup di dunia ini mengikuti sifat hewan dan sifat setan. Jangan salahkan badan sampean hancur lebur ketika dikubur. Sampean tidak mau belajar. Kalau mau selamat dunia akhirat, selamat zahir batin, ya kita harus belajar ilmu ma'rifat yang benar. Jangan hanya belajar, sudah dapat materi ya diterapkan. Jangan banyak pertanyaan. Koreksi diri masing-masing. Apakah saya sudah benar?